Saya akan menjelaskan materi dengan judul Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis. Pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Perdebatan antara dua paham ekonomi satu dengan ekonomi lain telah berlangsung sekitar 3 abad. Perbedaan pandangan ekonomi semakin tajam pada pertengahan abad ke-20. Perseteruan antara Amerika Serikat serta sekutunya yang menganut paham kapitalisme, sedangkan Uni Soviet beserta sekutunya yang menganut paham sosialisme. Terdapat 5 bentuk kelembagaan yang membedakan sistem ekonomi satu dengan sistem ekonomi lainnya. 1. Hak atas kepemimpinan. 2. Proses atau mekanisme pengambilan keputusan. 3. Antara pasar dan terencana. Yang dimaksud di sini adalah dalam penyediaan informasi dan koordinasi. 4. Mekanisme intensif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusia untuk meraih tujuannya. 5. Produser dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Britannica mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat. Kapitalisme adalah sebuah sistem barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok diproduksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan di pasar. Dapat ditarik 3 kesimpulan penting tentang definisi kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Ia menggantikan sistem feodal di abad pertengahan. Kedua, kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi di mana sumber daya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. Ketiga, mekanisme pasar adalah hal esensial dalam produksi dan distribusi. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar yang mendasar. Pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis membolehkan masyarakat untuk memiliki aset yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat hutang. 2. Self-interest atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial, meskipun tidak terkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Yang ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Bebas dalam menentukan pilihan atau choice untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. 6. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi yang mempropagandakan pemikiran kapitalisme. Bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 menjadi julukan utama pada pemikir ekonomi. Pemikiran ekonomi Adam Smith yang terkenal dalam teori division of labor, invisible hand, dan self-interest, menurutnya pelaku ekonomi fokus pada pemenuhan self-interest, kepentingan pribadinya dengan mengejar kepentingan pribadinya, maka sesungguhnya kepentingan sosial dapat terwujud lebih efektif melalui proses invisible hand atau tangan tak terlihat. Adapun division of labor atau spesialisasi kerja merupakan pemikiran Adam Smith. Peran pemerintah dalam pengadaan Smith hanya terbatas
pada 3 tugas utama, yakni menjamin keamanan eksternal, keamanan internal, dan beberapa tugas publik, sejumlah institusi publik. Pemikiran Adam Smith dikembangkan oleh sejumlah ekonom. Pertama, ada David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Yang kedua, Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Yang ketiga, John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Yang keempat, Jeremy Bentham bersama Adam Smith. Mereka dikategorikan sebagai mazhab klasik. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Worldview. Dalam ekonomi Islam, Islam sebagai pedoman hidup percaya adanya akhirat atau hari pembalasan. Dalam ekonomi kapitalis, pemisah antara agama dan kepentingan ekonomi lebih ke politik. 2. Pertimbangan nilai dan moral. Dalam ekonomi Islam, nilai Islam ada halal dan haram, etika dan moral. Dalam ekonomi kapitalis, nilai bebas tidak peduli dengan halal atau haram. 3. Harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. 4. Permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, dilarang sifat berlebih-lebihan atau israf dan sikap menyia-nyiakan atau tafsir. 5. Kepemilikan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, kepentingan individu dan sosial. Dalam ekonomi kapitalis, hanya kepentingan individu saja. 6. Mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, harga adalah ketetapan Allah yang mampu menggerakkan hati manusia dengan melakukan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi kapitalis, hukum permintaan dan penawaran. 7. Investasi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, investasi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Hal ini adanya campur tangan pemerintah untuk mewujudkan keadilan. Dalam ekonomi kapitalis, pasar bebas yang artinya tanpa investasi pemerintah. Kesimpulan, sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa. Sistem kapitalis menggantikan sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan besar pada bangsawan. Feodalisme dinilai mengakibatkan eksploitasi dari kaum bangsawan. Feodalisme juga dianggap membatasi akses masyarakat dalam kepemilikan atas suatu bidang tanah. Di dalam perkembangan sistem kapitalis, justru dinilai oleh sosialisme menimbulkan eksploitasi. Eksploitasi yakni para pemilik modal atas para pekerja. Audio Jungle.